Ngomongin soal timnas Indonesia sekarang emang gak ada habisnya. Pasti selalu aja ada hal menarik yang bisa dikulik, dimana hal itu sendiri tak terlepas dari performa timnas di bawah Sinteyong, yang secara tak langsung mampu menghidupkan kembali antusiasme fans untuk nonton timnasnya main, terutama di level senior. Yap, harus diakui kalau sebelum ini banyak yang lebih tertarik nonton timnas junior ketimbang senior, apalagi di masa-masa timnas senior lagi jeblok-jebloknya. Namun kini di era yang baru, timnas Indonesia senior yang sejatinya emang harus jadi barometer utama mampu kembali menarik hati pecinta sepak bola nasional. Terlebih dengan adanya pemain keturunan, membuat kekuatan skuad Garuda kini benar-benar gak bisa lagi dianggap sepele. Dan ingat, proses pencarian pemain keturunan ini masih akan berlanjut. Terbaru, nama Kelvin Verdong adalah pemain yang secara terang-terangan mengakui kalau proses naturalisasinya sedang berjalan. Lalu nama-nama lain macam Kevin Dix, Max Hilgers, Jan Revens, Martin Pos, hingga Ole Romeni juga sedang diupayakan. Jelas mengetahui ini semua, maka wajar jika media Irak sangat antusias menyambut laga versus Indonesia di GBK. Sebab meskipun udah dipastikan lolos ke round 3, namun bagaimanapun melawan Indonesia dengan komposisi terbaru pastinya membuat pertandingan jadi lebih menarik, kendati di satu sisi Irak juga mulai mewaspadai gimana progres pesat yang ditampilkan Indonesia, terutama dengan masuknya 4 pemain baru, ini Tom Haye, Cait Ses, Nathan Cho, dan Ragnar Oratmangun. Kemenangan atas Vietnam home and away sejatinya diharapkan bisa menjadi pelecut semangat tim Garuda untuk membuka asa lolos ke round 3. Dan sebagaimana diketahui, kalau timnas ini setidaknya butuh 1 kemenangan lagi buat memastikan diri lolos ke round 3. Realistisnya, kemenangan itu diprediksi terjadi atas Filipina. Ya nggak salah sih, lagian wajar aja. Namun apakah laga melawan Irak nanti calculated loss? Ya kan nggak gitu juga dong harusnya. Yap, kita semua tahu kalau di Basra akhir tahun lalu Indonesia kalah 5-1 dari Irak. Lalu di Piala Asia kalah lagi 3-1. Jelas melihat hasil tersebut gak salah sih kalau banyak yang melepas laga melawan Irak. Namun perlu diingat juga kalau setiap waktu sepak bola itu berubah dan Indonesia juga udah berubah. Lihat gimana kemarin dampak luar biasa yang diberikan 4 pemain keturunan baru, Tom Haye, Cait Ses, Nathan Cho, dan Ragnar, yang mana itu juga mendapatkan perhatian dari media Irak. Jelas dari situ aja perbedaannya udah kelihatan kan gimana? Apalagi nanti di bulan Juni, seandainya proses Kelvin Verdong, Ole Romeni, Martin Pos, dan Kevin Dix bisa kelar tepat waktu. Ya, ini jelas membuat kekuatan timnas naik 1 level lagi. Itulah kenapa media Irak begitu antusias dalam menyambut laga melawan Indonesia di GBK Juni mendatang. Yap, sekali lagi, bila nantinya semua pemain keturunan yang baru pada akhirnya bisa join, maka peluang Indonesia buat menang melawan Irak, apalagi Filipina, sangat terbuka lebar. Gak cuman itu, bila Indonesia lolos ke round 3, maka peluang untuk mendapatkan pemain keturunan grade A lainnya jelas makin besar. Sebab itu artinya, kualitas timnas Indonesia juga makin diakui, dan peluang untuk mencapai level elit Asia juga makin dekat. Ya, sejelek-jeleknya, kalau udah lolos round 3, tiket otomatis Piala Asia 2027 udah di tangan lah ya. Tinggal gimana caranya perform di laga round 3 nanti. Ya, pada akhirnya kini mimpi rakyat Indonesia untuk bisa melihat timnas kebanggaan main di Piala Dunia pelan-pelan makin ada harapan. Mungkin di satu sisi ada yang mengatakan gak realistis untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena bagaimanapun tim ini masih terlalu muda. Dan barulah di 2030 kita bisa optimis. Ya, itu gak salah karena emang faktanya seperti itu. Tapi juga gak ada salahnya kita berharap dengan terus adanya pemain-pemain terbaik yang ada di setiap lini timnas Indonesia, membuat peluang kecil yang gak realistis itu, siapa tahu kan bisa terwujud. Emang berat sih, dan bagaimanapun level Indonesia masih 2 level di bawah tim-tim tier 1 Asia macam Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, atau yang terbaru juara bertahan Piala Asia, Qatar. Namun sekali lagi, berat bukan berarti nggak mungkin. Toh kalaupun kemungkinannya hanya 1%, ya udah kenapa nggak dicoba, kan gitu.
Ya intinya sekarang ini peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu ada walaupun kecil. Akan tetapi melihat gimana performa timnas Indonesia yang terus meningkat, lalu adanya pemain diaspora berkualitas serta potensial, ditambah adanya pembentukan tim usia muda yang solid, tentu itu menjadi modal yang penting untuk mencapai target tersebut. Namun perlu diingat juga kalau sejatinya masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kompetisi yang ketat, konsistensi performa, mentalitas juara, dan naturalisasi yang tepat. Tapi percayalah, doa dan dukungan dari semua pihak, lalu kerja keras, strategi yang tepat, plus tentunya keberuntungan, mimpi semua rakyat Indonesia buat melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026, insya Allah bisa menjadi kenyataan. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.